Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal jitinabih. Para jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita petunjuk, ringan kaki kita untuk memenuhi panggilannya salat subuh di Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan hidayah itu sampai akhir waktu kita, dan kita bertahan dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian fikih salat. Sekarang yang sudah yang ke-13. Duduk antara dua sujud dan bangkit dari sujud. Ini pekerjaan yang mesti kita lakukan, ya. Kecuali dalam keadaan tidak normal. Ada 3 item. Yang pertama, ada 2 jenis duduk antara 2 sujud. Yang pertama duduk iftirash. Kemudian yang kedua duduk iq'a alal qadamain. Duduk pada 2 kaki, di atas 2 kaki. Yang umum orang lakukan yang pertama, yang banyak orang lakukan yang pertama. Tapi ada juga yang model kedua. Duduk iftirash bainas sajadatain, duduk iftirash yang kita lakukan di antara 2 sujud ialah duduk dengan menghamparkan kaki kiri. Menghamparkan itu yang semula posisinya itu berdiri, itu ditidurkan, dihamparkan. Muftarishan rijlahu al-yusra, duduk dengan menghamparkan kaki kirinya. Jalisan alaiha, sambil mendudukinya. Wa nasiban al-yumna, menegakkan kaki yang kiri. Menegakkan itu memberdirikan kaki yang kiri. Muwajjihan asabi'ahu nahwal qiblati, mengarahkan jari-jari kaki kanan itu ke arah kiblat.
Artinya itu berdirikan dan ditekuk supaya jari kaki kanan yang berdiri itu mengarah ke kiblat. Wadi'an yadaihi ala fakhidaihi bisuratin mabsutatin, meletakkan kedua tangannya di atas paha secara terbuka, ya. Tidak rapat-pet tapi agak dibuka sedikit, ya. Bihaitsu tatasawa ru'usul asabi'i ma'ar rukbati, sehingga ujung-ujung jari tangan itu sama setara dengan lutut, ya. Bukan ditaruh di paha agak ke belakang, tapi ke depan sampai ujungnya itu tatasawa ar-rukbah, sampai sama dengan lutut, ya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1138, Siti Aisyah, istri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehari-hari beliau itu tahu Nabi sholat di rumah, ya. Sholat Nabi di rumah itu adalah sholat sunnah, karena Nabi menyatakan afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi, sebaik-baik sholat itu adalah sholat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu, kecuali sholat fardu. Siti Aisyah melaporkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Kanjeng Rasul, kata beliau, kalau mengangkat kepalanya dari sujud, bangun dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, beliau tidak sujud yang kedua sampai duduknya beliau itu jejek, apa ya, duduknya itu belum doyong, sudah betul-betul ya cecek, ya cecek. Kadang ada orang kan yang belum duduk genah sudah turun lagi, ya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra, beliau menghamparkan kakinya yang kiri, menidurkan, ya, kakinya yang kiri. Wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Nah, yang ini namanya duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Karena ini dilakukan oleh dilaporkan oleh Siti Aisyah, berarti ini yang paling banyak Nabi lakukan. Yang kedua, duduk iq'a alal qadamain, duduk pada dua kaki.
Bagaimana duduk pada dua kaki ini? Imam Taus, salah seorang madhab ulama dari kalangan tabi'in, dia berkata, kami bertanya kepada Ibnu Abbas. Artinya Tawus ini bukan dari kalangan sahabat, tapi dia dari generasi sesudahnya. Hanya bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, ya, tentang duduk iqa' alal qadamain, duduk di atas dua kaki. Maka ia berkata, ya, faqala hiya as-sunnatu, duduk di atas dua kaki itu sunnah, ya, sunnah. Lalu kami berkata kepadanya, faqulna lahu inna lanarahu jafaan birrajul. Kalau dalam pandangan kami, duduk model begitu itu menunjukkan duduknya orang yang kaku, yang keras, yang ya bahasa kalau dibalik itu kurang tawadhu gitu loh. Modelnya kok model duduk kurang tawadhu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk iqa'-nya. Lalu iqa' alal qadama ini seperti apa? Ya, ini ada dua penjabaran. Al-Baihaqi menyatakan iqa' alal qadama itu adalah ayyadu'a atrafa asabi'i rijlaihi wa rukbataihi alal ardi wa alyataihi ala akibaihi. Ya. Kata beliau, duduk iqa' alal qadamain itu orang meletakkan kedua ujung meletakkan ujung jari-jari dari kedua kakinya, ya, waruk bataihi, dan kedua lututnya alal ardi, di atas tanah, di atas lantai, wa al yataihi ala akibaihi, dan dia meletakkan kedua pantatnya itu di atas kedua kakinya, kedua telapak kaki. Jadi kaki itu kedua-duanya berdiri, ya, kemudian dia duduk seperti diganjel, kayak kaki itu menjadi ganjel sehingga pantat itu tidak duduk mengenai tanah, tapi dia duduk di atas kedua kaki yang sedang berdiri. Mungkin ini yang mengesankan kok gak tawadu itu loh. Ya, gak tawadu. Nah, nanti kita praktekkan. Mungkin di sini nggak ada yang duduk di antara dua sujud yang menerapkan
model ini, ya. Yang menurut penjabaran Al-Baihaqi, ya. Tapi para ahli ilmu hadis, ya, itu memahami seperti yang diceritakan oleh Abu Ubaidah, bahwa iqa' bainal qadamain, duduk di antara dua kaki itu adalah menghambarkan kedua kaki dan duduk pada kedua telapak kaki. Menghamparkan itu menidurkan, ya. Menidurkan kedua kakinya, lalu kedua kaki itu diduduki, bukan memberdirikan lalu kaki yang sedang berdiri diduduki, bukan seperti itu. Tapi ini kita kan sudah tidak dapat ngecek, ya, sehingga tidak dapat ngecek. Ya kalau ada videonya, ya. Kalau Nabi itu ada videonya bisa dicek, ya. Nah ini gak ada video, yang ada adalah riwayat-riwayat yang diceritakan oleh generasi kaum muslimin yang hidup sezaman dengan Nabi, yaitu para sahabat, bagaimana mereka melihat Nabi sholat dan mereka ceritakan itu, lalu muncul beda-beda materi, ya. Masih ada lagi satu ini. Di samping itu ada duduk iqa' yang Nabi tidak suka. Nabi melarangnya, yaitu namanya iqa'ul kalbi, duduk model anjing. Duduk model anjing. Jadi yang disebut-sebut itu ada anjing, ada unta, ya. Kemarin kalau sujud itu jangan sujud seperti unta mau duduk, ya. Ini menunjukkan bahwa dua binatang ini itu hadir dalam keseharian orang-orang Islam dan orang-orang Arab, ya. Oh, kalau unta jelas itu berkait dengan kendaraan, karena mereka berdagang jauh-jauh, yang bawa barang-barang itu biasanya rombongan unta, ya. Nanti yang punya ada yang di depan, ada yang samping, ada yang di belakang. Sedangkan anjing itu hadir karena anjing ini dimanfaatkan satu untuk menjaga ternak dari serangan serigala, ya. Karena anjing itu asal usulnya dari serigala juga yang dijinakkan, ya, yang berkembang menjadi jinak. Sehingga dia hadir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nabi ngasih contoh seperti duduknya anjing, cepat orang nangkap, ya. Seperti duduknya unta, orang cepat nangkap karena itu hadir. Kalau kita susah karena tidak pernah sehari-hari melihat unta, ya. Okay. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dimuat dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, Abu Hurairah menyatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Rasul menyuruh aku dengan 3 pekerjaan, 3 amalan. Birok atainid duha kull yaumin. Beliau nyuruh aku untuk sholat duha 2 rakaat setiap hari, ya. Ini
yang minimal tapi dilakukan setiap hari. Kemudian wal witri qabla naum. Beliau menyuruh aku untuk sholat witir sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, wasyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan menyuruh aku untuk puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah. 2 rakaat salat duha, kemudian witir sebelum tidur, lalu puasa 3 hari setiap bulan. Wa nahani annak rotin kanak rotid dik, dan beliau melarang aku ya, untuk ini sebutan kayak ayam seperti ayam mematuk. Ini isyarat untuk sujud ya. Sujud jangan seperti ayam mematuk, baru ini diangkat lagi, baru ini diangkat lagi, baru ini diangkat lagi itu. Wa iqa'in ka'il kalbi, dan duduk seperti duduknya anjing ya. Waltifatin kaltifatis sa'labi, atau tola-toleh seperti serigala. Serigala itu tola-toleh dia ya, karena dia kan binatang yang memangsa. Lalu kalau dia kenyang, dia anteng, ngantuk, turu. Nah, itu karena pekerjaan dia yaitu makan, kawin ya, pekerjaannya. Jadi lek sujud jangan seperti ayam matuk ya. Kalau duduk jangan seperti anjing. Kalau sholat jangan toleh ya. Nah, toleh itu masuk masjid baru delok iki ukurannya delok iki. Jangan toleh. Nah, apa ini duduk yang seperti anjing? Dijelaskan dalam catatan kecil di Sahih Muslim itu ayyal sikar rajulu al yataihi bil ardi. Duduk seperti anjing itu, orang itu meletakkan pantatnya langsung ke tanah ya. Bukan alal qadamain, bukan di atas 2 kaki, tapi langsung ke tanah. Wa yansiba saqaihi wa fakhidaihi, kemudian dia menegakkan atau memberdirikan kedua betis dan pahanya. Wa yadu'a yadayhi 'alal ardi, dan meletakkan tangannya di pantai. Itu model duduknya anjing. Pantatnya langsung ke tanah, kedua kaki berdiri, tangan ditaruh di jadi begini, ini 3 bentuk iqa. Yang kedua itu oke, yang ketiga tidak oke. Iqa, kaki berdiri, kedua kaki berdiri lalu diduduki. Yang kedua kaki ditidurkan lalu diduduki. Yang ketiga, kedua kakinya diberdirikan, pantatnya duduk ke tanah, lalu tangan ditaruh di tanah ya. Sekarang ada model lain yang hemat saya
Tapi ini biasanya orang lakukan setelah sholat selesai. Nggak tahu karena mungkin membaca di media sosial. Kalau orang bisa duduk seperti itu berarti urusan seputar kaki tidak ada masalah. Ya. Oke. Yang duduk bapak-bapak dulu aja. Kemarin ibu-ibu dulu. Ya. Nah. Yang duduk tadi itu kita turun lutut dulu, kemudian baru tangan. Ini boleh, ya. Atau turun tangan dulu baru lutut, ini boleh, ya. Yang tidak boleh itu gini. Ini yang tidak boleh. Ini kayak onta, ya. Yang ini kayak onta. Yang tangan dulu baru lutut itu kayak onta. Kemudian yang setelah sujud gini, ya. Yang iqa model pertama itu begini. Ini iqa model yang pertama, kakinya berdiri, diduduki. Ini yang kesannya seperti tidak tawadhu. Kayak orang orang Jawa itu nyebut kemelinti ya. Ya, begini nih, kayak enggak seperti kaku keras ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sujud, bangun lalu gini. Ini ditidurkan lalu diduduki. Ini namanya iqa alal qadamain. Kalau yang iftirash, ini yang umum kita kerjakan, sujud, kemudian ini begini, satu dihamparkan, satu berdiri, ini ditekuk menghadap kiblat. Ini perlu dibiasakan begini ini, ya. Kalau enggak nanti orang kadang-kadang hanya gini loh, hanya jempolnya aja ini ke belakang, saking mungkin ininya kaku ya, ya. Yang begini perlu dibiasakan. Okay. Jadi itu iftirash yang berdiri satu, yang kedua iqa, kedua kaki berdiri duduk di atasnya. Kemudian yang model iqa yang kedua, ya. Iqa yang kedua itu kakinya ditidurkan, diduduki. Yang model ketiga gini, yang model ketiga itu anjing itu duduk begini, anjing itu duduk begini. Nah, ini anjing. Salat at-tahiyatul ya gini ini anjing, modelnya anjing duduk begini. Ini berdiri, kedua kaki taruh di tanah. Nggak tahu kalau ini Jawa bilang apa ini? Duduk apa yang model dongkrong apa begini? Duduk begini. Ini yang Nabi tidak suka. Nabi tidak suka. Yang model baru orang aneh begini ini. Ada yang model begini orang setelah katanya kalau bisa begini berarti tidak masalah, ini seputar kaki berarti sehat. Tapi dilihat itu juga, dilihat dari belakang itu jelek loh. Ya. Itu tidak ada namanya, tapi model begitu bukan model duduk dalam sholat. Ya. Ya, itu kan pantat nempel langsung di tanah. Ya. Cuma kakinya ditekuk, tidak berdiri. Oke, ibu-ibu ya. Ya dapat bagian. Ya. Oke. Nah. Ini yang kalau kita turun sujud kan bisa yang umum ibu-ibu kan biasanya begini. Kaki dulu, baru tangan,
baru ini. Ya. Yang kedua yang juga boleh turun begini, tapi tangan kemudian kaki. Ya. Yang tidak boleh yang begini. Ini nggak boleh. Ini yang sujudnya onta. Hah? Oh, kalau orang sakit itu nggak normal. Ini bicara yang normal. Kalau yang sakit ya sujud gini aja nggak apa-apa sambil duduk. Iya, kalau kaki sakit itu ya siru, cari yang paling mudah. Ya. Pokoknya kalau sudah tidak normal itu berlaku hukum rukhsah, keringanan. Ini nomor satu. Ini bicara kondisi normal. Sedangkan yang duduk iftirash, bangun dari sujud, ini diduduki, ini berdiri. Berdirinya usahakan ya ini laisa nekuk semua. Kalau ya jari-jari ini ditekuk semua seperti ini. Ini iftirash. Kalau yang ik'a alal qadamain, duduk di antara dua kaki, bangun dari sujud, ini berdiri, kemudian begini. Ini kan ini kan kayak orang tidak tawadu kan ya. Ini yang dipertanyakan itu. Tapi kata Ibnu Abbas itu sunnah, ya sunnah. Ik'a yang kedua, dua-duanya ditidurkan lalu diduduki. Ini ik'a yang kedua. Ik'a yang ketiga yang model anjing, itu tadi model anjing. Ini berdiri lalu duduk. Begini model anjing, ya. Model anjing, ya. Oke. Saya kira itu. Yang mana yang paling, kalau sedang ada problem di kaki, misalnya sini pas luka itu ditekuk itu sakit loh ya. Nah, itu coba di model yang diduduki, ya. Itu pilihan-pilihan. Oke. Ya, itu artinya nilainya itu lebih, kalau dinilai, ya, kalau juri menilai itu kurang, ya, kurang mendapatkan sunnahnya, ya, sunnahnya nggak dapat. Oke. Oke, yang kedua. Ya dulu pernah saya singgung, gerakan-gerakan sholat itu bawa efek positif. Ya. Nah, bayangkan setiap hari orang gitu, itu kan seperti dari sudut fisik itu kayak senam aja. Ya. Oke, yang kedua, duduk antara dua sujud hendaknya dilakukan tidak dengan tergesa-gesa, melainkan dengan tenang. Tenang itu bahasa agamanya tumak nina, ya. Tumak nina, ya. Seperti yang diajarkan Nabi kepada sahabat beliau yang sholat dengan tergesa-gesa. Ini beberapa kali disinggung hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang sahabat yang masuk masjid lalu sholat, lalu mendekat ke Nabi dengan mengucapkan salam. Setelah salamnya dijawab oleh Nabi, Nabi bilang, irji innaka lam tusalli. Ulangi tadi, sungguh kamu tadi itu belum sholat. Jadi Nabi itu melihat itu dari sudut fisik. Kalau dari sudut kekhusyuan, nah itu di dalam itu yang tahu itu Allah. Tapi dia dari sudut fisik, Nabi menyatakan kamu belum sholat. Kenapa? Yaitu sholatnya kayak orang terlatih, ya. Sudah bisa memecahkan rekor, ya. Lalu Nabi perintahkan kaitannya dengan
Sujud dan duduk dari dua apa? Di antara dua sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Ya. Sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangun dari sujud sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Jadi duduknya sampai cek-cek tadi itu. Jadi ukurannya sebenarnya itu bacaan yang diajarkan Nabi, meskipun yang paling pendek sekalipun, itu sudah cukup membuat orang itu dihukumi duduk tenang, asalkan bacanya itu ketika duduk. Tapi kalau bacanya ketika dia bergerak, ketika bergerak dari ini sudah baca, ya begitu nyampe selesai. Ya. Jadi ketika duduk baru baca, ya. Yang paling pendek bacaan di antara dua sujud itu hanya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ini kalau dibaca dengan bacaan yang pantasnya orang berbicara, itu cukup. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Itu sudah cukup. Tapi kalau ketika Allah, ya karena mulut itu bisa bicara itu bisa cepat, tapi kan tidak pantas. Ya. Ngomong dengan orang ngomong cepat. Cuma bisa ya gak ngerti, ya. Ya Allah ngerti tapi ya masa ngono sih, ya. Ngono. Coba bacanya dengan tenang. Yang biasa kita baca itu sudah gabungan dari beberapa hadis, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan. Rabbighfirli, minta ampun. Warhamni, minta dirahmati. Wajburni, minta dibulatkan. Dibulatkan itu adanya ono kurang-kurang titik. Nah, itu dianggap dianggap ayo wes. Nah. Warfa'ni, minta diangkat derajat. Warzuqni, minta dikasih rezeki. Bifli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta diparingi afiat, sehat, ya, sehat luar dalam. Nah. Wa'fu anni, itu minta dimaafkan, minta dihapuskan dosa. Kata para ulama, kalau Allah ngampuni itu dosanya diampuni, tapi catatannya masih. Ya. Tapi kalau dimaafkan, wa'fu anni itu dibusuk. Nah, busuk. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Itu ada 8 kita minta itu. Nah, kalau itu diungkapkan dengan tenang, maka itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Katakan rezeki, kita minta warzuqni. Itu sesungguhnya yang muncul kan sing ngatur rezeki sono. Ya. Kalau sudah situ yang ngatur rezeki, yang maha mengatur rezeki, lha opo aku dodolan itu pakai tipu-tipu. Wong sing ngatur sudah sana. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Tapi warzuqninya aja yang minta 3 kali. Cari malaikat, wah ini ketunyan dong ini. Tapi rezeki itu bukan hanya harta. Jadi hal-hal yang bisa kita manfaatkan
di dunia itu rezeki, dunia akhirat, ya, dunia akhirat. Yang jadi rezeki kita di akhirat itu antara lain yang sudah kita gunakan untuk yang baik-baik. Yang belum kita gunakan itu mungkin jadi rezekinya anak-anak kita, mungkin jadi rezekinya orang karena kita ditipu, ya. Nah, ada orang, ya. Yang sudah kita gunakan, nah ini rezeki kita, ya. Beli ruko sudah digunakan, ini rezeki kita. Kalau masih ditaruh di lemari, wah itu boleh jadi rezekinya maling itu. Kalau ada maling masuk, colong sama maling, ya. Ya. Oke, itu duduk di antara dua sujud. Lalu yang ketiga, bangkit dari sujud. Ya. Oh ini kok ini kalimatnya ya? Oh ini bukan. Oke, ini kalimatnya ada yang kurang pas ini. Nomor 3. Ada dua cara bangkit dari sujud. Pertama, mengangkat kedua tangan lalu bangkit di atas kedua lutut dengan bertopang pada kedua paha. Nah, dalam hadis Abu Dawud ada dua hadis. Wa'il bin Hujr melaporkan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, kalau beliau sujud, wada'a rukbataihi, beliau taruh dulu kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Fa idza nahadha, kalau beliau itu bangkit, rafa'a yadaihi, angkat dulu kedua tangannya, ya. Qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Ini model yang pertama. Wa idza nahadha, ya, ini hadis yang kedua. Nahadha ala rukbataihi wa tabada ala fakhidaihi. Tambahannya, beliau bangkit dengan kedua, di atas kedua lutut, bukan bangkit dengan kekuatan dua tangan tapi dengan kekuatan dua lutut. Wa tabada ala fakhidaihi, dan beliau itu bertopang, tangannya ini untuk menggerakkan bangun itu bertopangnya pada kedua lutut, pada kedua paha, ya, pada kedua paha. Ini model pertama. Model yang kedua, duduk istirahat dulu. Jadi bangun dari sujud yang kedua ini, mau berdiri, itu duduk dulu, lalu bertumpu ke lantai dengan kedua tangannya, kemudian berdiri. Ini model kedua. Ini riwayat dari Malik Ibnul Huwairith, ya. Dia menyatakan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, fa idza kana fi witrin min salatihi, beliau itu kalau berada di rakaat ganjil itu rakaat 1, rakaat 3. Kalau rakaat 1 kan habis sujud kedua kan berdiri. Kalau rakaat kedua habis sujud kedua dia tahiyat. Nah, rakaat kedua ada di rakaat ganjil. Kalau beliau rakaat ganjil, lam yadhat hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak bangun kecuali setelah duduk cecek. Jadi duduk dulu kemudian baru berdiri. Ini model yang kedua. Nah sekarang cara bertumpu ke lantai ialah dengan menjadikan kedua telapak tangan dan telapak
jari-jarinya di atas lantai. Ini napak ya. Baik orang yang kuat, yang sehat, maupun orang yang lemah, yang sudah tua atau ya, pokoknya lemah lah ya. Jadi kaifiatul i'timad ayyaj ala batna rahataihi wa butuna asabihi alal ardi. Menjadikan telapak tangan dan butun itu perut dari jari-jarinya itu di atas tanah. Napak seperti ini ya. Sawa'un fihi al-qawiyyu wad-dha'ifu. Sama aja orang kuat atau orang lemah. Terus yang kedua, ada pendapat yang menyatakan, mungkin kita biasa menyaksikan ini, itu ada hadis yang dari Ibnu Abbas yang menyatakan, idza qama minas shalah wa da'a yadahu bil ardi kama yada'ul ajin. Kalau beliau bangun dari sholat, beliau meletakkan kedua tangannya seperti halnya, ini pemaknaannya, kama yada'ul ajin, seperti tukang pengadon tepung roti, tukang pengadon roti ya. Gimana itu? Dikepal. Pernah lihat orang bangun dari situ dikepal? Nah, kepal gini ya. Ini. Jadi ini ada pertama langsung berdiri, yang kedua pakai duduk istirahat. Kalau yang langsung berdiri, saya mulai dari ibu-ibu. Jadi ini bangun dari saya sujud ini ya. Ini berdirinya itu tangan diangkat dulu, kemudian bertekan berdiri. Tekannya ke sini. Tangan diangkat dulu. Kalau tidak biasa, angel. Ya. Duduknya di mana? Duduknya kayak gini, Ustaz. Ini ya. Terus duduk lagi sebentar gini. Oh, ini itu yang kedua. Ya. Ini tadi yang pertama, beliau angkat ini dulu, kemudian berdiri. Yang kedua, habis sujud, ini ya. Kemudian beliau duduk. Setelah duduk, nah ini. Nah, ini yang kedua, model kedua. Model yang tadi itu, yang ketiga, ini videonya. Yang ketiga, duduk, lalu begini. Sakit. Nah, ya, ya, kecuali karateka yang biasa ngantem sansak itu baru ini tidak sakit. Ya. Tapi ini yang ketiga ini kebanyakan ulama tidak pakai. Satu, karena hadis ini dinilai tidak sahih. Yang kedua, al-ajin itu punya dua makna. Al-ajin itu satu maknanya ajinul ajin, itu tukang peres tepung. Yang kedua, al-ajin itu orang yang sudah tua. Nah, bertekannya orang yang sudah tua ya kayak tadi itu, begini bukan begini. Oh begini kalau bukan anak muda, ya sakit ya. Sakit. Oke, bapak-bapak sekarang bangun dari sujud. Sujud. Yang diangkat pertama tangan. Kemudian bertekan ke sini, beliau berdiri. Ini. Sujud. Tangan diangkat. Ini di dua paha, kemudian berdiri. Bisa, Pak? Usia berapa? Oh, 84. Ya perlu dikurangi usianya itu. Jadi ini cara menekan tuh angkat dulu baru ini bertekan.
Kalau ini tidak diangkat dulu nggak bisa. Ininya angkat dulu baru ini nekan untuk berdiri. Nah, jenengan pakai yang paling mudah aja. Yang kedua, sujud, duduk, lalu berdiri dengan ini. Ya. Yang ketiga tadi itu duduk, taruh sini, lalu berdiri. Ini model petinju, model karateka. Ya, karateka. Ya, kalau karateka itu kan ini, ya, sama juga petinju. Nah, itu yang al-ajin itu kebanyakan ulama tidak sepakat dengan pemaknaan seperti pengadon tepung. Satu, bukan ngepal ya. Satu, al-ajin itu maknanya bisa bermakna orang tua. Jadi kalau bangun dari rukuk bertekan, seperti halnya orang tua bertekan kalau mau bangun. Orang tua itu kan bangun kan nggak bisa begini. Orang tua kalau bangun ya mesti menggunakan ini juga. Ini digambarkan bahwa di awal-awal Nabi pakai model yang tadi. Dari sujud kemudian beliau begini. Dan di awal-awal beliau sholat seperti itu. Tapi ketika mulai mendekat mau wafat, jadi seputar tahun 9 Hijriah, itu Nabi kadang-kadang menekan kayak tadi, duduk istirahat dulu, bangunnya baru begini. Nah, cuma ini tidak selalu. Jadi andai kata dikerjakan juga tidak apa-apa, khususnya bagi yang sepuh-sepuh ya. Kalau yang muda-muda biar ininya sehat, langsung berdiri ya. Saya kira itu apa itu? Duduk di antara dua sujud dan bangun dari sujud yang kedua. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.